Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Perkantoran. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aljo Aji Sanjoyo dengan NPM D1D024005. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil observasi lapangan serta redesain tata ruang kantor Desa Merambung berdasarkan analisis administrasi perkantoran modern. Observasi ini dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi kantor desa, pola aktivitas pegawai, alur pelayanan administrasi, koordinasi kerja antar bagian, serta efektivitas pemanfaatan ruangan kerja. Berdasarkan hasil observasi, tata ruang kantor desa pada kondisi awal masih menggunakan pola konvensional dengan pembagian ruang yang sederhana. Secara fungsi, layout tersebut memang sudah dapat digunakan untuk aktivitas administrasi dasar. Namun, jika dianalisis lebih dalam, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam mendukung efektivitas kerja dan kenyamanan pelayanan. Area aula memiliki ukuran cukup besar, namun pemanfaatannya belum maksimal. Area resepsionis belum menjadi pusat pelayanan yang terstruktur sehingga belum mendukung alur pelayanan yang jelas bagi masyarakat. Ruang administrasi dan arsip masih kurang optimal dari segi kapasitas kerja serta pengelolaan dokumen. Kemudian, susunan ruang kerja pegawai belum sepenuhnya mendukung koordinasi kerja yang cepat dan kolaboratif. Kondisi tersebut dilakukan redesain tata ruang kantor dengan pendekatan ergonomi, efisiensi organisasi, kenyamanan kerja, dan optimalisasi fungsi ruangan. Pada desain baru, kelebihan pertama terletak pada pemanfaat ruang yang jauh lebih maksimal. Ruang aula sebelumnya cenderung kosong, kini berubah menjadi ruang meeting yang lebih fungsional. Ruang ini dapat digunakan rapat internal, perangkat desa, diskusi koordinasi, musyawarah kecil, hingga aktivitas evaluasi kerja. Dengan demikian, ruang memiliki fungsi yang lebih jelas dan produktif. Kelebihan kedua adalah penataan ruang area resepsionis yang lebih strategis. Pada desain baru, resepsionis ditempatkan sebagai titik utama pelayanan sehingga masyarakat yang datang langsung memahami area pelayanan. Area ini juga dilengkapi kursi tunggu sehingga memberikan kenyamanan lebih baik bagi pengunjung. Penataan ini membuat pelayanan terlihat lebih profesional, tertib, dan terorganisir. Kelebihan ketiga adalah ruang administrasi yang lebih luas dan efektif. Pada layout baru, ruang administrasi dirancang dengan kapasitas kerja yang lebih baik. Penambahan meja kerja memungkinkan pembagian tugas yang lebih terstruktur antar staf sehingga pekerjaan administrasi tidak menumpuk pada satu titik saja. Selain itu, ruang arsip menjadi lebih tertata hingga pengelolaan dokumen lebih efisien dan mempermudah pencarian data. Kelebihan keempat adalah peningkatan kualitas koordinasi antar pegawai. Susunan ruang kerja pegawai kini lebih terbuka dan terorganisir, sehingga komunikasi kerja dapat berlangsung lebih cepat. Jarak antar bagian juga lebih efisien, sehingga mengurangi hambatan koordinasi. Hal ini mendukung prinsip administrasi modern, yaitu mempercepat alur informasi dalam organisasi. Kelebihan kelima adalah kenyamanan kerja yang lebih baik secara ergonomis. Penambahan elemen seperti area tunggu, tanaman hias, pembagian zona kerja yang jelas, serta penata furnitur yang lebih rapi, menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan kondusif. Lingkungan kerja yang nyaman sangat berpengaruh terhadap konsentrasi produktivitas dan kualitas pelayanan. Kelebihan keenam adalah tampilan kantor yang lebih modern dan profesional. Desain baru memberikan kesan kantor yang lebih tertib, bersih, representatif, dan siap mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini penting karena tampilan fisik kantor juga mencerminkan kualitas organisasi di mata masyarakat. Selain itu, perubahan tata ruang desain baru juga mendukung kebutuhan administrasi modern. Penempatan ruang administrasi yang lebih terstruktur memungkinkan pengembangan sistem kerja berbasis digital di masa mendatang tanpa perlu merubah tata letak secara besar. Secara keseluruhan, redesain ini berhasil menghadirkan tata ruang yang lebih nyaman, efektif, efisien, ergonomis, serta mendukung koordinasi yang lebih baik. Melalui observasi ini dapat dipahami bahwa tata ruang kantor bukan hanya soal estetika, tetapi merupakan bagian penting dalam mendukung produktivitas organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Desain yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.